Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumberjo, Bapak Pati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Sumberjo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini tanggal 23 September 2025 kita akan melakukan kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam atau deep learning, program baru dari pemerintah Republik Indonesia. Syukur alhamdulillah dan selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, yang telah membawa kita bersama-sama dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, yaitu Indonesia. Bapak Ibu, seluruh Dewan Guru SD Negeri 2 Sumberjo, pada pagi hari ini saya dan Bu Zulaidatul Rosida selaku peserta daripada peserta diklat pembelajaran mendalam kelas G Lamongan 7 akan menyampaikan pengimbasan pembelajaran mendalam atau deep learning di SD Negeri 2 Sumberjo ini. Untuk materi diseminasi atau sosialisasi nanti akan kita sampaikan secara bertahap, dari saya dulu, nanti dilanjut oleh Bu Aida. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu mindset, yaitu surface learning, GM, deep learning. Jadi berpindah dari surface learning ibarat keluar dari zona nyaman dan harus melewati zona agar bisa masuk ke deep learning. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk deep learning atau pembelajaran mendalam ini merupakan program daripada pemerintah, salah satunya untuk mengembangkan dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Oke, alhamdulillah sudah. Jadi apa itu pembelajaran mendalam? Untuk pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari perlu kita rubah mindset sebelumnya dan setelah kita mempelajari daripada deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian di mana kerangka kerja pembelajaran mendalam ini ada kodenya, yaitu 8334. Apa itu 8334? Yang pertama, kita lihat dari dimensi profil lulusan pelajar atau lulusan siswa, di mana dimensi profil lulusan ini merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Hal ini sudah kita pampangkan di sekolah, ada bannernya sudah disiapkan di sekolah, di lapangan itu 8 dimensi profil lulusan. Kemudian dari pengalaman belajar sebagai proses dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran
yaitu memahami, mengaplikasi serta merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Serta prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bapak Ibu guru semuanya, nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing, 3 komponen itu, sebelumnya 3 komponen prinsip pembelajaran ini harus diimplementasikan di dalam kelas, di mana pada saat pembelajaran nanti, proses pembelajaran di kelas panjenengan semua harus berkesadaran, harus bermakna, dan jangan lupa menggembirakan. Kudu senang, anak belajar bahagia. Kemudian Bu, dilanjut next. Nah, ini pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Lanjut. Nah, kerangka pembelajarannya adalah praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, pembelajaran, pemanfaatan digital. Di mana kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Hal ini di lembaga kita ini sudah diaplikasikan Bapak Ibu. Saya lihat di kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini sudah ada yang namanya buku 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan ini tidak hanya peran serta siswa dengan guru saja, tetapi peran serta orang tua, di mana sekolah sudah melibatkan orang tua di dalam program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah salah satu contoh kemitraan pembelajaran yang ada di SD Negeri 2 Sumberjo. Kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Dan ini sudah saya lihat juga di kelas 1 sampai kelas 6. Semua guru kompeten dalam menggunakan pembelajaran menggunakan pemanfaatan digital, baik melalui Google Form, mau internet, website sekolah, dan sebagainya, serta pemanfaatan buku-buku digital. Next. Dari pembelajaran mendalam dengan taksonomi pembelajaran ranah kognitif, dapat dilihat di situ. Untuk taksonomi Bloom di Anderson Redwall 2001 ini mencipta, mengevaluasi, mampu menganalisis, mampu menerapkan, mampu memahami, dan mengingat, sampai dengan taksonomi Solo atau Dix and Collins tahun 1982, mampu berpikir abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural, unistruktural, dan prastruktural, di mana pengalaman pembelajaran mendalamnya adalah merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Untuk deskripsi atau penjelasannya, di mana merefleksi adalah memperluas dan menerapkan ide. Untuk mengaplikasi, dia mampu, siswa-siswa ini mampu menghubungkan ide-ide. Memahami, memiliki banyak ide, mengingat kembali, seperti mencari informasi-informasi dalam buku-buku teks yang ada. Oke, next Bu. Kemudian asesmen dalam pembelajaran mendalam apa saja sih? Asesmennya itu adalah proses di mana pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui
belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Sebelum kita lanjut di pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua pemikiran ya. Pemikiran yang pertama yaitu PPT dan PPB, pola berpikir tetap. Ada yang pola berpikir bertumbuh. Ini saya berikan contoh. Seorang guru, dia adalah guru kelas misalkan, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dia ini fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dia ditugaskan sebagai koordinator kecamatan. Kira-kira menurut panjenengan secara mindset, guru tersebut ketika dia menyadari bahwa saya nggak mampu, kira-kira dia mau apa tidak? Bu Nur Afifah, gimana pendapat jenengan? Kira-kira mau apa tidak? Mau. Alasannya apa, Bu? Karena mungkin ada tantangan tersendiri untuk bisa mengembangkan kinerjanya di bidang selain pendidikan. Jawaban yang sangat cemerlang ya. Jawaban Bu Nur Afifah ini sangat kompleks ya, sangat mengena di dalam paradigma PPB, pola pikir bertumbuh. Jadi meskipun dia tidak bisa, tapi dia paham ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa yang harus dia jalani ya. Itu adalah orang atau seorang guru yang punya pola pikir PPB, pola pikir bertumbuh. Kalau dia pola pikirnya begini, nggak mau Pak, saya nggak mau karena saya nggak bisa, wis aku timbangannya loro kabeh. Nah, itu adalah pola pikir tetap, ya. Jadi dia nggak memiliki jiwa mengarungi sebuah tantangan dalam proses bekerja. Oke, next Bu. Lihat asesmen tadi. Oke. Asesmen dapat menggunakan berbagai macam teknik atau instrumen penilaian sesuai dengan tujuan belajar. Jadi ketika pembelajarannya menggunakan praktek atau menggunakan unjuk kerja ya, jangan disamakan dengan asesmen yang hanya mengerjakan sebuah contoh atau soal saja. Jadi perlu dikaitkan. Oke, kita ke prinsip asesmen yang memiliki 3 macam, yaitu berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Itu untuk sosialisasi atau diseminasi lanjutannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Aida. Demikian dari saya sampai dengan prinsip asesmen. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Sumberjo yang telah berkenan menjadi peserta pada kegiatan penimbasan pada siang hari ini. Langsung saja saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yuyut tentang asesmen atau penilaian yang sudah kita laksanakan setiap
hari atau menjelang setelah STS ini ya. Yang kita ketahui bersama ada dua, sebenarnya ada tiga, cuman yang diulas di sini hanya dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi ketika di pembelajaran mendalam itu tidak menekankan pada keberhasilan. Berhasil pasti yang ingin dicapai. Cuma setiap proses juga ada penilaian yang harus dilakukan untuk membangun pola pikir mereka. Ketika anak kita berikan tugas, sudah bilang misalkan di kelas 5 diberikan tugas matematika, kok matematika lagi. Nah, itu adalah tugas kita sebagai pendidik untuk memberikan intervensi pola pikir. Bagaimana caranya menanamkan pada otak anak bahwa matematika itu tidak semenyeramkan yang mereka kira. Nah, dengan seperti apa? Dengan nilai proses mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita memberikan pujian. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung, oh ini salah, nggak apa-apa nak, ini bagus, kamu bisa melakukan lebih baik lagi, ayo kita coba lagi, ayo bersama Pak Yusuf, misalkan seperti itu nih. Jadi anak-anak selalu diberikan motivasi. Jadi intervensi pola pikir itu kan ketika anak-anak mau pesimis atau mau apa, kita berikan pengaruh biar anak-anak semangat kembali dalam hal apapun misalkan ya. Nah, untuk asesmen formatif berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid dalam mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu asesmen di dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberi umpan balik yang cepat. Untuk yang kedua yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah keberhasilan yang ingin dicapai oleh baik pendidik maupun murid. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian untuk penilaian secara formatif, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan beberapa istilah di sini, yaitu ada asesmen as learning, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Nah, contohnya melalui jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lain sebagainya. Kalau boleh saya tambahi juga boleh pakai lembar observasi. Nah, kemudian contoh teknik asesmennya berupa ini ya. Ada observasi, kemudian ada kinerja, kemudian ada juga penilaian diri, ada project, ada tes tertulis, ada penilaian antar teman, kemudian portofolio, penugasan, dan tes lisan. Nah, untuk contoh teknik umpan balik, nah ini ada apresiasi berupa pujian atas usaha yang telah dilakukan. Kemudian ada juga berikan saran untuk mereka biar bagaimana mereka berkembang. Jadi mereka misalkan awalnya kurang semangat, kurang senang dengan pelajaran tersebut atau nggak suka. Nah, bagaimana caranya kita berikan motivasi dan intervensi pola pikir agar mereka bisa berkembang. Kemudian yang ketiga bisa juga berupa perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Mungkin beberapa kelemahan kita, kalau secara saya pribadi sebagai guru, terkadang guru itu kurang peka terhadap detail. Baik, kamu terus apresiasi. untuk teknik umpan balik yang ketiga yaitu perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Sedikit
pemikiran ya, mungkin dari saya, atau sedikit kelemahan dari saya sebagai pendidik atau kita itu seringkali kurang jeli dengan detail-detail yang ada pada siswa. Padahal siswa itu sangat senang ketika kita memperhatikan detail kecil. Misalkan anak tersebut habis potong rambut, loh nak kok rapi sudah potong rambut. Nah seperti itu adalah juga merupakan teknik umpan balik berupa perhatian. Yang keempat, yakni nilai. Berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Mereka berpotensi memiliki apa, atau mereka berpotensi memiliki kelebihan dalam suatu hal. Nah, berikan komentar dan apresiasi agar bisa lebih berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu klarifikasi. Ajukan pertanyaan klarifikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini mungkin yang ingin kami tekankan sekali lagi adalah pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum, yaitu pendekatan. Jadi kurikulum kita tetap sama, yaitu kurikulum merdeka dengan berbasis pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di sini untuk perencanaan pembelajaran mendalam atau modul ajar yang mungkin akan kita susun mungkin nggak jauh berbeda dengan modul ajar yang sudah kita kenal selama ini. Yang pertama ada identifikasi, yaitu identitas lokal berupa nama penyusun, sekolah, tahun ajar, semester, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu desain pembelajaran. Nantinya kita menentukan tujuan pembelajaran dulu dari modul ajar yang kita susun. Yang kedua yaitu menentukan kerangka pembelajaran berupa praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, poin ini adalah mungkin yang sedikit berbeda dengan modul ajar yang versi lama. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, 3 poin ini harus diselipkan di setiap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ataupun penutup. Boleh salah satu atau tiga-tiganya. Misalkan kegiatan inti hanya mencakup berkesadaran karena kita ajak berdoa, kita berikan persepsi, motivasi, dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan inti bisa mencakup ketiganya karena ada game, ada permainan, ada ice breaking. Nah, ada bisa bermakna dan menggembirakan. Bermaknanya lebih ke kita mengkaitkan materi tersebut dengan pengalaman nyata anak-anak secara kontekstual. Jadi nggak hanya teori, bisa anak-anak langsung diajak praktek ke lapangan, bisa anak-anak nantinya diberikan tugas terstruktur praktek di rumah bersama orang tua, dan seterusnya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang kedua yaitu mendeskripsikan pengalaman belajar berupa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, memahami ini sama ketika kita menjadi fasilitator untuk peserta didik kita. Jadi bagaimana caranya anak bisa memahami materi dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tersebut. Kemudian mengaplikasi setelah mendapatkan materi atau setelah menyerap informasi, bagaimana caranya mereka mengaplikasikan. Jadi mengkaitkan teori tadi dengan kehidupan nyata. Dan setelah itu di akhir adalah merefleksi. Untuk yang keempat adalah asesmen yang berat seperti tadi, asesmen pada awal pembelajaran, asesmen diagnostik, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, asesmen formatif, dan asesmen pada akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif. Nah, ini adalah komponen minimum perencanaan pembelajaran. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran. Nah, mungkin yang terbaru dari pembelajaran mendalam adalah desain pembelajaran ini yang mungkin agak baru seperti itu. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran seperti itu. Kemudian pengalaman belajar. Nah, yang tadi ya ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tujuan pembelajaran mendalam sendiri apa sih kira-kira? Nah, ini adalah membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah diadakan diklat untuk saya dan Pak Yuyut atau para guru yang lain. Jadi sebelum siswanya dibentuk untuk beriman dan bertakwa ya kita dulu gurunya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Yang terakhir mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini peran kita, saya juga berharap, kami berharap Bapak Ibu guru dapat setelah penimbasan ini dapat menerapkan apa
memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di dalamnya sehingga kita dapat menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Jadi kolaborasinya misalkan saya bersama-sama Bu Iva menggandeng misalkan mata pelajaran apa, jadi saya kolaborasi dengan guru PJOK. Kemudian ada juga pembiasaan pagi, kami juga berkolaborasi dengan guru PAI Bu Nur Afifah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Usahakan menurut kami ketika proses pembelajaran, usahakan bagaimana anak itu mengeluarkan pendapat mereka. Jadi nggak hanya kita yang ngomong, tapi mereka itu posisi dipikir mereka itu, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Ini mengkorelasikan dengan pembelajaran mendalam yang menggembirakan. Jadi bagaimana menumbuhkan situasi yang positif dan membuat mereka nyaman kalau dia di guru nih. Ya sebenarnya muka saya ya rada kerem, tapi ya rada diguyu-guyu no, biar anak-anak itu nyaman seperti itu. Pembelajaran mendalam sangat berpengaruh pada masa depan berkualitas. Nah ini untuk menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Pak Yuyu tadi kan sudah menyinggung tadi soal buku 7 KAIH. Nah itu kan sinergi kita dengan orang tua. Mohon juga Bapak Ibu guru untuk selalu mengecek rutin, jadi saling mengecek antara Bapak Ibu guru dengan wali murid apakah sudah sesuai, sudah mengikuti prosedurnya, jadi anak-anak bisa terbentuk dengan baik, seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Barangkali ada saran maupun komentar, monggo Bu Nur Afifah. Terima kasih. Kami kira cukup, kami akhiri. Wallahu